Apa doanya? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon meminta kepadamu al-afiyata, untuk memberikan afiyah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa malina wa ahlina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Pagi ini Allah mampukan untuk kita bergerak, berpindah dari tempat masing-masing, dari rumah kita, menghentikan, mengakhiri nikmatnya tidur, kemudian kita beranjak bangun. Yang kita tuju adalah tempat yang sama, yakni bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan melaksanakan kegiatan yang sangat mulia, yakni ta'lim pekanan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Hikmah. Semoga rangkaian kebaikan kita di pagi ini diperkenankan untuk menjadi amalan sholihan mutaqabbalan. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang tadi saya sampaikan di muqaddimah itu doa yang dalam riwayat hadis Imam Ibnu Majah, termasuk doa yang tidak pernah tertinggal disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika pagi dan petang. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon meminta kepadamu al-afiyata, untuk memberikan afiyah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kalau mendengar kata afiyah, sering diidentikan atau disepadankan, digedengkan dengan lafaz apa, Pak? Afiyah, sehat ya. Sehat wal afiyah. Sehat yang benar-benar dalam keadaan sehat, arti dalam bahasa Indonesianya. Tapi di dalam kitab Al-Mu'jam yang namanya Al-Afiyah itu Al-Barro Anil Askomi wal Balaya, terbebas dari hal-hal yang buruk seperti halnya penyakit, kenistaan, kemadorotan, atau hal yang bahaya. Disebutnya apa? Al-Afiyah. Jadi Masya Allah, Rasulullah SAW tiap pagi sering, bahkan dijelaskan di dalam hadis, tidak pernah tertinggal melafadzkan doa yang tadi, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk diberikan afiyah, keadaan baik, keadaan yang terbebas dari kemalangan, kemadharatan, atau bahaya apapun bentuknya, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Hal ini ternyata dikuatkan dengan argumen atau pernyataan Rasulullah SAW dalam banyak hadis, Pak. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW pernah mensabdakan, salillah, mintalah kalian kepada Allah al-afiyah, agar Allah berkenan memberikan afiyah kepada kalian, menganugerahkan afiyah kepada kalian, atau memberikan keadaan yang terbebas dari hal-hal yang sifatnya kemalangan, bahaya, atau kemadharatan di dunia maupun di akhirat. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, dijelaskan di dalam hadis,
fa idza u'tital afiyah fid dunya, jika engkau diberikan afiah di dunia, gitu kan ya, wal akhirah, di akhir dan di akhirat, faqad aflahta, maka benar-benar engkau termasuk orang yang beruntung, sukses, selamat, Pak. Jadi Masya Allah, ini saking pentingnya afiah. Afiah itu apa tadi? Keadaan terbebasnya kita dari hal yang membahayakan, yang memudaratkan, gitu kan ya, yang membuat kita tidak enak di dunia maupun di akhirat. Atau sering disebut sebagai afiah itu apa? Keselamatan, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah juga memerintahkan, ya, bahkan hadis ini didengar oleh sahabat mulia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, "Salullahal afwa wal afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah." Mintalah kalian kepada Allah al-afiyah, agar Allah berkenan memberikan afiyah kepada kalian. Fa inna ahadan, karena seseorang, lam yu'ta ba'dal yaqini khairan, tidak ada kebaikan selain keyakinan yang dipandang baik, ya, minal afiyah, daripada afiyah. Tadi afiyah itu apa? Keadaan terbebasnya, terlepasnya kita dari hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang membuat mudarat, membuat malang, membuat bahaya, membuat kita terpuruk, terpojok, terhinakan di dunia dan di akhirat. Dibebaskan dari hal-hal tersebut, Pak. Masya Allah. Ini instruksi atau argumentasi Rasulullah SAW yang menguatkan kenapa Rasulullah SAW tiap pagi dan petang di antara sekian banyak permintaan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, meminta kepadamu, al-afiyata, untuk dianugerahi, diliputi, kemudian diberikan kemuliaan berupa afiyah, kebebasan dari hal-hal yang membahayakan, kebaikan-kebaikan yang tidak pernah putus, atau keadaan yang membuat kita selamat fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Masya Allah, saking pentingnya. Kalau kemarin-kemarin kita jarang meminta kondisi afiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bismillah, mudah-mudahan hal ini kita masukkan ke dalam list atau daftar permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata banyak di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita motivasi agar meminta keadaan afiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ketika Allah uji kita dengan penyakit, Pak, atau hal-hal yang tidak kita harapkan, gitu kan ya, maka hal tersebut tidak akan membahayakan kita, atau keadaan yang tidak kita harapkan ini tidak akan memudaratkan kita, bahkan bisa menjadi kebaikan atau ladang pahala, Pak, untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama apa katanya? Di antara sekian banyak permintaan kita, mintalah apa yang pertama? Afiyah. Di bahasa Indonesia, afiyah itu sering disandingkan dengan kata sehat. Sehat wal afiyah. Kesehatan ini bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan, menghasilkan keselamatan, atau terhindarnya kita dari kemudaratan, bahaya atau penyakit yang membahayakan. Nah, maka sehat wal afiat itu di dalam bahasa Indonesia disandingkan atau disebut sebagai keadaan yang benar-benar sehat, yang benar-benar selamat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, lantas apa bentuk-bentuk afiyah? Di dalam salah satu referensi kitab Nasaihul Ibad, bahwa disebutkan afiyah itu dalam 10 bentuk. 5 bentuk Allah anugerahkan di dunia, 5 bentuk Allah anugerahkan di akhirat, Pak. Harus kita kejar. Apa dan bagaimana sehat kita dikatakan afiyah? Bentuk aktivitas kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan kesehatan kita, agar kesehatan kita itu betul-betul menghindarkan kita dari bahaya, Pak. Betul-betul menghasilkan kebaikan yang lain, sehingga layak untuk disebut sehat wal afiyah. Ya. Maka disebutkan khamsatun fid dunya, bentuk afiyah ini ada 5 hal
diberikan, diupayakan di dunia, wa khamsatun fil akhirah, dan 5 bentuk ini diberikan, diupayakan, dianugerahkan di akhirat kelak, Pak. Kita akan bahas fid dunya terlebih dahulu. Karena tadi Rasulullah SAW meminta apa? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Bentuk afiat di dunia ada 5 bentuk, Pak. Pertama, al-ilmu. Ketika kesehatan kita diupayakan atau berbentuk bermanifestasi dari ikhtiar kita untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu ini adalah hal yang bisa membuat kita selamat atau menghindarkan kita dari bahaya. Sekian waktu yang kita habiskan selama 1 hari, yakni 24 jam. Memanfaatkan kesehatan kita agar berbuah menjadi afiah, ketika aktivitas kesehatan kita salah satunya digunakan untuk ikhtiar mendapatkan ilmu. Maka Masya Allah, Pak, di dalam kitab Tauhid, eksistensi ilmu itu apa, Pak? Al-ilmu al-munafi lil jahli. Yang namanya ilmu tersebut al-munafi, yang menghindarkan, yang menolak, yang meniadakan, yang meminimalisir minimalnya lil jahli, ketidaktahuan kita dalam sebuah hal atau satu hal. Kita kemarin tidak mengetahui tentang hal ini, tentang afiah contohnya gitunya. Ketika ikhtiar untuk mendapatkan ilmu, maka ketidaktahuan kita berkurang. Bahkan terhindar dari ketidaktahuan tentang hal yang sangat baik ini, Pak. Berubah menjadi pengetahuan atau wawasan baru yang kita ketahui. Maka kesehatan kita menghasilkan hal baik yang baru, yakni kondisi kita mengetahui satu hal yang baik. Inilah keadaan yang lebih baik atau yang menjadi lebih baik untuk memanifestasikan kesehatan yang Allah anugerahkan, sehingga sehat kita layak untuk disebut sehat wal afiah, karena kesehatan kita digunakan untuk mengikhtiarkan satu hal lain yang lebih baik, yang lebih baru lagi, Pak. Ketika kesehatan kita salah satunya dipakai untuk mengikhtiarkan ilmu. Karena kata Rasulullah SAW, di antara sekian banyak eksistensi keberadaan ilmu itu harus sanggup untuk meniadakan ketidaktahuan atau kebodohan kita dalam satu hal, Pak. Masya Allah. Kita kemarin tidak mengetahui contohnya, atau beberapa menit sebelum kajian ini diberlangsungkan, tidak tahu bahwa di antara sekian banyak permintaan Rasulullah SAW adalah Rasul meminta afiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu bahwa afiah itu adalah hal yang paling baik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Kemudian kita duduk sesudah salat subuh mendengarkan kajian, maka keadaan kita berbeda dari kita yang sebelum mengikuti kajian. Jadi tahu konsep afiah, ilmu tentang afiah. Inilah keadaan yang disebutkan bahwa kesehatan ketika digunakan untuk mencari ilmu akan menghasilkan satu keadaan baru yang lebih baik lagi. Disebutnya sehat wal afiah. Apa katanya? Al-barra, terlepasnya seseorang anil balaya, dari hal-hal yang sifatnya bahaya, wal asqam, dan dari hal-hal yang sifatnya memudaratkan berupa penyakit. Salah satu bentuknya ketika kesehatan tersebut pemanfaatannya digunakan untuk mengikhtiarkan, mengupayakan ilmu. Masih ingat 3 konsep baik itu? Tiap hari bertambah ilmu, tiap hari bertambah kesolehan, tiap hari bertambah kebermanfaatan untuk orang lain. Ini senada dengan konsep-konsep Rasulullah SAW tentang manifestasi dari sehat itu harus berupa ikhtiar untuk mengupayakan ilmu pengetahuan agar kelak kesehatan ini bisa berwujud menjadi afiah atau keadaan yang lebih baik lagi daripada kita yang sebelumnya. Siap ya? Untuk setiap hari mewujudkan atau memanfaatkan kesehatan kita menjadi rupa dan bentuk lebih baik, salah satunya digunakan untuk mencari ilmu. Nih buat AA yang Masya Allah masih berproses untuk mengenyam pendidikan formal, di sini ada ya
Siapa namanya, lupa lagi. Tio, Afgan, Masya Allah. Itu siapa? Ada. Baik Pak, berangkat dari rumah ke sekolah merupakan perjalanan suci nih. Tio, Afgan, Dodo, ada tadi Faiz, ya. Siapa aja lah, bodoh. Masya Allah. Jadi berangkat dari rumah ke sekolah merupakan perjalanan suci. Sama seperti berjalan menuju masjid, sama seperti seseorang yang sedang berikhtiar ya melakukan perjalanan ke Baitullah. Maka hati-hati. Proses mencari ilmu adalah proses yang sangat mulia. Bukan hanya ketika di tempat mencari ilmunya saja, entah itu di sekolah ataupun di kampus, tapi perjalanan menuju ke tempat tersebut disebut sebagai perjalanan suci. Maka hadirkan semangat, hadirkan keikhlasan. Faiz ya, hadirkan semangat, hadirkan keikhlasan. Afgan insyaallah. Kenapa? Dikarenakan mencari ilmu bukan hanya di tempatnya saja Pak yang mulia itu, yang suci itu, tapi perjalanan menempuh ke arah sana termasuk perjalanan yang suci. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuju ke tempat mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan untuk baginya menuju surga. Bapak-bapak, ketika tahu jadwal Ahad mengaji nih, jadwal kajian malam Jumat, maka berangkat dari rumah, hadirkan semangat, hadirkan keikhlasan. Tekenging ieu mah disawang, kudu cicing heula gitu kan ya, kudu ngadangukeun nuju ngawak-wak gitu kan di payun, seolah-olah jadi sebuah titik sentral yang harus diperhatikan. Dibayangkan saja sudah wegah, sudah membuat kita tidak bersemangat. Tidak, tapi hadirkan semangat. Karena mencari ilmu merupakan bentuk manifestasi untuk mengikhtiarkan afiah, memanfaatkan kesehatan. Ya, ketika kita berilmu, maka kita menjadi pribadi baru yang lebih baik daripada perjalanan sebelum kita mencari ilmu. Ikhwati iman rahimakumullah. Maka disinilah wajib untuk menghadirkan semangat di dalam ikhtiar thalabul ilmi atau mencari ilmu. Karena ternyata di antara sekian banyak wujud bentuk afiah di dunia, yakni ketika seseorang memanfaatkan kesehatannya, digunakan salah satunya untuk mencari ilmu. Masya Allah. Siap ya? Siap. Hadirkan semangat, keikhlasan di dalam ikhtiar mencari ilmu agama. Baik, sekali lagi yang pertama apa katanya? Wujud bentuk dari memanfaatkan kesehatan agar Allah anugerahkan afiat atau keadaan yang lebih baik, lebih menyelamatkan. Apa katanya? Mencari ilmu. Di antara sekian banyak aktivitas kita di dunia, pastikan ada aktivitas-aktivitas kita untuk mencari ilmu. Kajian di Masjid Al-Hikmah dalam satu pekan berapa kali Pak? Malam Jumat ya, malam Jumat, Ahad pagi sama malam Senin. Nah, minimalnya di dalam satu pekan itu hadirkan semangat kita dari rumah ya, termasuk ke dalam perjalanan suci ketika yang kita tuju adalah tempat majelis ilmu. Karena ini bisa menjadi pemanfaatan kesehatan yang kelak kesehatan ini akan berwujud menjadi satu keadaan yang baru yang disebut afiah. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan kesehatan agar kesehatan tersebut berwujud menjadi satu keadaan baru yang lebih baik. Bahkan balasan afiah di dunia itu berbentuk apa? Ar-rizqu minal halal. Ketika kita mengikhtiarkan, mewujudkan rizki yang halal tuh, Masya Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah, boleh jadi ikhtiar rizki kita hanya dalam batasan cukup dan pas-pasan saja. Tapi ketika kita yakin yang kita upayakan adalah cara yang halal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan itulah yang lebih baik Pak dalam pemanfaatan
kesehatan daripada memanfaatkan kesehatan untuk melakukan hal yang sifatnya syubhat, apalagi mengupayakan rizki dari cara yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Inilah paradigma yang harus diselaraskan antara konsep dari Allah Subhanahu wa taala dengan konsep atau visi kita selaku manusia dalam hal ikhtiar mencari rizki. Di Masya Allah, kesehatan digunakan untuk menempuh rizki yang halal, menjemput rizki yang halal, maka akan muncul hadir keadaan baru yang lebih baik. Ya, sebagai manifestasi dari pemanfaatan kesehatan kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ar-rizqu minal halal, mencari rizki dari cara, dari zat, dari ikhtiar yang halal, ini adalah bentuk ya ikhtiar untuk memanfaatkan kesehatan agar berwujud menjadi keadaan baru yang lebih baik yang bernama afiah. Maka rizki halal ini yang sanggup untuk menyelamatkan manusia, menghindarkan manusia dari kemudaratan atau hal yang sifatnya bahaya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi Masya Allah ya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menyinggung atau membahas tentang bagaimana dahsyatnya ya mengupayakan rizki yang halal. Bahkan seseorang yang keluar dari tempatnya masing-masing menuju ke sebuah tempat di mana di sana dia mengupayakan rezeki yang halal, keadaan ini memuliakan seseorang. Ya, lelahnya seorang suami di dalam mencari nafkah atau mesti berjauhan dari rumahnya menuju ke tempat mencari nafkah, maka keadaan tersebut fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka orang tersebut diidentikan selayaknya sedang ada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang, Pak. Sampai dia pulang. Dahsyatnya mencari rizki yang halal, apapun wasilah mata pencahariannya. Ada yang menjadi seorang karyawan, wirausahawan, di kantor, di pabrik, di sawah, di ladang, di pasar, apapun yang menjadi media atau wasilah dirinya mendapatkan rizki, ikhtiar untuk mencari nafkah yang halal merupakan usaha untuk memanifestasikan kesehatan sehingga berwujud keadaan baru yang lebih baik yang sanggup untuk menyelamatkan orang tersebut dari bahaya atau memberikan hak orang tersebut keadaan-keadaan baru yang lebih baik lagi. Inilah dahsyatnya memanfaatkan kesehatan dalam mencari rizki yang halal sehingga muncul lahir keadaan baru yang lebih baik yang disebut sebagai afiah. Masya Allah, ikhwati iman rahimakumullah. Makanya Pak, dalam mencari nafkah ada beberapa adab Pak. Ini hati-hati ya. Pertama, berangkat dari rumahnya bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kalau dari rumah itu aya nu nganggo kendaraan nyalira, nganggo motor, nganggo mobil, aya nu nganggo jemputan, aya nu kedah ngider iang gitu kan ya, kedah iang, kedah berkeliling untuk wasilah mencari rezeki. Ada yang mengharuskan mangkal di satu tempat untuk menjemput rezeki. Walaupun mesti berpanas-panas ria, mesti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sebagai wasilah mencari rezeki, tapi yakini hal tersebut bisa menjadi mukafir atau penggugur keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjauhannya kita dengan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan anak, ya, maka pastikan hal ini merupakan kebaikan untuk kita, Pak. Caranya apa tadi? Sebelum berangkat, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Di dalam perjalanan menuju ke tempat kita mencari nafkah, entah itu dekat maupun jauh, penuhi dengan banyak berdoa, Pak. Ya, tadi berjalan menuju ke tempat majelis ilmu merupakan perjalanan suci. Berjalan menuju ke tempat kita mencari nafkah sama, perjalanan suci yang mana ketika kita memperbanyak doa selama perjalanan tersebut, Masya Allah, maka kebaikan-kebaikan untuk kita juga, Pak. Yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah, selama di tempat mencari nafkah, indahkan aturan-aturan dari Allah. Hindari maksiat, hindari curang, zalim, manipulatif, atau apapun bentuknya. Keempat, ya,
Etos kerja perlihatkan, sehingga tidak ada hal yang didolimi. Entah itu customer kita, entah itu atasan kita. Tidak ada hal yang didolimi. Atau klien kita. Pastikan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kejujuran, Pak. Yang kelima, seusai kita pulang dari tempat kita mencari nafkah, jangan sampai lupa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah kebaikan-kebaikan yang kami lakukan di hari ini. Ini yang kadang-kadang jarang kita lakukan ya. Sesudah pulang dari tempat kerja asa pulang saja kita nyangka ini adalah aktivitas biasa. Padahal ini merupakan jalan kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menutupnya dengan Rabbana taqabbal minna, boleh jadi bahkan sebuah kepastian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan aktivitas kita mencari nafkah merupakan bagian dari kebaikan. Ikhwatu iman rahimakumullah, inilah versi atau dimensi paradigma yang harus kita sesuaikan dengan paradigma Allah berkaitan dengan ikhtiar mencari nafkah. Karena ternyata mencari nafkah itu adalah aktivitas mulia. Hal yang tidak kalah penting lagi, Pak, apa? Ketika mencari nafkah, saling mendoakan sesama para pencari nafkah. Badek ka tempat damal urang, badek ka tempat kita mencari nafkah di perjalanan, katingali nuju ngadodoro, nuju nanggung, katingali nuju mangkal, gitu kan ya. Sesama pencari nafkah doakan. Ya Allah, semoga Bapak itu digampilkan rizki. Ngadoakan ka batur, identik nama ngadoakan kemudahan untuk diri sendiri. Badai angkat ka pabrik, katingali anu nuju icalan, mesti berjauhan ku cara ngadodorong, didodorong, mangkal, berkeliling, atau tapi dengan cara berjalan, ditanggung dan yang lain sebagainya. Kita sama-sama merasakan bagaimana luar biasanya mencari nafkah itu aktivitas yang sangat berat. Maka saling mendoakan kemudahan untuk orang yang kita lihat, mendoakan kemudahan untuk diri kita sendiri. Dekatkan rizkinya, mudahkan rizkinya, perbanyak rizkinya, barokahkan rizkinya. Itu kira-kira hal sederhana yang kita ucapkan sesama pencari nafkah, maka doa itu akan berbalik kepada kita sendiri, Pak. Yang mendoakan orang lain, maka kita manusia biasa. Tapi ketika kita mendoakan orang lain, kita akan mendapatkan timbal balik yang lebih dari itu, yakni doa dari malaikat. Nah ini dimensi mencari nafkah yang kadang-kadang alpa dari perhatian kita. Karena kadang-kadang kita sifatnya individualis, ngedoakan kemudahan mencari rezeki untuk kita saja. Bahkan atau padahal Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kemudahan untuk kita mencari nafkah dengan cara apa? Melalui doa atau mendoakan dari orang lain. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi yang kedua apa katanya, Pak? Ar-rizqu minal halal. Pemanfaatan kesehatan agar berwujud menjadi bagian dari afiah. Ketika kesehatan kita gunakan untuk mengupayakan, mewujudkan, mengikhtiarkan rizki yang halal. Maka kesehatan kita berbentuk menjadi keadaan baru yang lebih baik. Ya, dengan datangnya rizki, adanya gaji, adanya penghasilan dan yang lain sebagainya. Dan ini kita pastikan halal, maka keadaan inilah lebih baik daripada keadaan kita yang sebelumnya. Masya Allah. Jadi ini sekali lagi wujud afiah yang pertama digunakan, dimanfaatkan untuk mencari ilmu, ya. Yang kedua, mengupayakan rezeki yang halal. Tidak diemut-emut, mungkin di akhir ayat evaluasinya, nu teu tiasa maca, nu teu tiasa ngajawab mau api orang uih. Atau napi mau dipasihan itu lalawuhnya. Nu tiasa ngajawab lalawuhna tiasa dua mangga. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini yang kedua. Yang ketiga, pemanfaatan kesehatan agar berwujud menjadi afiah atau keadaan yang lebih baik. Apa itu? Ketika digunakan kesehatan tersebut untuk al-ibadah. Tuh, Masya Allah. Pak, manusia tidak bisa terlepas dari aktivitas berjalan atau melangkahkan kaki, ya Pak ya? Betul tidak? Untuk mengupayakan menunjang kebutuhan hidupnya, itu tidak bisa berlepas dari melangkahkan kaki. Maka pastikan di antara ribuan atau bahkan puluhan ribu langkah kaki kita yang kita lakukan, yang kita langkahkan setiap hari, pastikan ada langkah kaki kita menuju
masjid, maka kesehatan kita disebut sebagai al-afiyah ketika pemanfaatan kesehatan tersebut digunakan untuk beribadah. Di antara sekian banyak waktu yang Allah anugerahkan kepada kita tiap hari, pastikan ada waktu kita yang didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pemanfaatan waktu ini disebut sebagai cara untuk mewujudkan al-afiyah atau keadaan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesehatan kita. Karena apa? Ketika digunakan untuk al-ibadah. Maka kesehatan kita disebut atau layak untuk disebut sebagai kesehatan wal afiyah, kesehatan yang melahirkan hal baru yang lebih baik ketika digunakan, disalurkan, dimanifestasikan dalam bentuk ibadah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ya. Apapun bentuknya, Pak. Siap tidak, Pak? Harus siap. Ingat, Pak, ibadah itu bukan hal yang sifatnya mahdhah saja, ya, yang pelaksanaannya betul-betul diatur secara teknis dan prakteknya. Tapi banyak ibadah yang sifatnya ghair mahdhah, ya, masya Allah, sangat-sangat banyak. Tilawatul Quran, bertemu dengan orang, memasang wajah anu marahmai sambil dibubuhi assalamualaikum, melibatkan atau menjadikan orang lain sebagai mitra berbuat baik, ini merupakan bagian dari ibadah. Ingat konsep yang dulu, Pak. Mukmin yang baik itu seorang mukmin yang menjadikan orang di luar dirinya sebagai mitra kebaikan. Ya, masih ingat ya konsep ini yang sudah saya jelaskan berulang-ulang. Sekali lagi, seorang mukmin yang baik itu orang yang menjadikan di luar dirinya sebagai mitra berbuat baik. Siapa orang yang di luar dirinya? Orang terdekat, orang tua, istri, anak. Yang agak luar dari itu, tetangga, teman sesama jamaah al-hikmah, teman sesama jamaah di pengajian di kajian yang lain, teman sesama komunitas. Orang di luar kita adalah mitra berbuat baik, yang kita bisa meraih kebaikan dengan cara bersosial, bersinergi dengan orang tersebut. Masya Allah. Jadi paradigma berpikir seorang mukmin yang out of the box, kata anak-anak sekarang ya, akan menjadikan orang di luar dirinya sebagai mitra berbuat baik, Pak. Luar biasa, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, ketika seluruh hal yang kita lakukan didedikasikan untuk al-ibadah, maka kesehatan kita berwujud, bermanifestasi dari atau menjadi keadaan lain yang lebih baik lagi, ya, yang lebih baik lagi. Berupa apa? Berupa al-afiyah, keadaan yang menyelamatkan, keadaan yang menghindarkan diri kita dari bahaya dan kemudaratan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi inilah dimensi paradigma. Pasti lupa, ulangi, nuka hiji naon sonata ilmu. Yang kedua, upaya untuk mencari rezeki yang halal. Yang ketiga, dedikasikan kesehatan kita, waktu kita, usia kita, ya, merupakan bagian dari ibadah. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Bahkan ada ibadah yang sangat ringan sekali, Pak. Ibadah yang sangat ringan itu zikrullah, ibadah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, senantiasa ingat menyebut namanya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang sanggup untuk membuat seseorang selamat dari hal yang membahayakan selain zikrullah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, inilah keadaan yang ketiga yang disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang layak untuk menghindarkan seseorang dari bahaya ketika orang tersebut memanfaatkan kesehatannya sehingga berwujud, berbentuk menjadi keadaan yang lebih baik berupa al-afiyah ketika kesehatan tersebut dipakai untuk al-ibadah. Bapak Ibu, ibadah itu perlu pengorbanan atau tidak, Bu, Pak? Perlu, ya. Ibadah itu dilakukannya di dunia atau di akhirat, Pak? Di akhirat. Dua kata kuncinya, pengorbanan dan di dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, kelak Allah akan ganti pengorbanan seseorang di dunia, ya, yang akan Allah ganti di akhirat kelak dengan syurga,
Salah satunya apa? Al-abidun, orang-orang yang sering sekali mendedikasikan banyak waktu di dalam hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Jadi di dunia itu tempatnya berkorban banyak hal, waktu, materi, uang gitu kan ya. Bahkan kadang-kadang mengorbankan banyak hal yang kita sukai, yang kita cintai. Gitu kan ya? Mengorbankan keinginan untuk istirahat, keinginan untuk tidur, keinginan untuk santai-santai. Bahkan mengorbankan hobi, kesukaan, kesenangan kita demi memilih melakukan hal yang menurut kita lebih baik. Gitu kan ya? Pengorbanan ini waktunya atau dilakukannya di dunia. Kata Allah, kelak di akhirat Allah akan ganti dengan syurga. Ketika apa? Ketika pemanfaatan waktu banyak digunakan untuk beribadah. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Pengorbanan di dunia akan Allah ganti kelak di akhirat dengan syurga. Salah satu bentuk wujud aktivitasnya apa? At-taibun, orang-orang yang gemar sekali melakukan taubat. Al-abidun, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memanfaatkan kesehatan untuk beribadah akan mewujudkan bentuk lain yang lebih baik, yang lebih menyelamatkan, menghindarkan kita dari bahaya, azab, atau kemudaratan. Ketika kesehatan tersebut didedikasikan untuk beribadah, maka akan berwujud, bermanifestasi menjadi keadaan baru yang lebih baik yang disebut sebagai afiyah. Kata Rasulullah sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah agar Allah berkenan untuk memberikan afiyah. Diikhtiarkannya dengan apa? Ibadah. Yang keempat, as-sabru 'alan asyukru 'alan nikmat, bersyukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian as-sabru 'ala syiddah, bersabar ketika Allah anugerahkan kita hal-hal dahsyat yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita seolah-olah menjadi orang yang wajib untuk bersabar dengan cobaan-cobaan yang dihadapi. Ikhwatu iman rahimakumullah, cobaan merupakan nikmat dalam bentuk yang lain, Pak. Hal-hal yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai adalah bentuk nikmat dari atau dalam bentuk yang lain ketika tahu cara melewatinya. Bagaimana cara melewati hal-hal yang tidak menyenangkan kita agar berubah menjadi nikmat atau kebaikan yang lain? Pertama, tetap sabar. Yang kedua, tingkatkan ketaatan. Yang ketiga, minta kebaikan dari yang sedang Allah anugerahkan kepada kita. Diuji dengan penyakit, hal yang tidak kita sukai, hal yang tidak kita inginkan. Minta kebaikan di balik penyakit itu. Diuji dengan kesulitan ekonomi, ini tidak kita sukai kan ya? Walaupun kita tidak menyukainya, tapi mintalah kebaikan dari ujian cobaan yang sedang Allah anugerahkan kita. Diuji dengan bentuk lain yang tidak kita sukai, yang tidak kita harapkan, mintalah kebaikan di balik itu, Pak. Nah, inilah yang disebut sebagai bentuk dan wujud yang harus kita upayakan dalam mengikhtiarkan al-afiyah untuk memanfaatkan kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sekali lagi, afiyah itu al-barra anil balaya wal asqami, terbebasnya dari hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang membuat kita terpuruk di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW sering meminta berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku afiyah atau keadaan yang lebih baik fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sering memotivasi kepada kita. Di antara sekian banyak permintaan kita yang kita sampaikan melalui doa, mintalah afiyah salah satunya. Ya, salillahal afiyah. Wahai mukmin, kata Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan memberikan afiyah kepada kita. Wujud afiyah yang harus kita upayakan, pertama ilmu, yang kedua rizki yang halal, yang ketiga ibadah, sabar ketika Allah anugerahkan hal yang tidak kita sukai, bersyukur ketika Allah anugerahkan nikmat kepada kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.